seorang penulis buku gitu ya, bukan penulis koran ya. Seorang penulis buku yang mungkin Anda kenal. Bukunya cukup terkenal di tahun 90-an, bernama Stephen Covey. Dia menulis buku waktu itu boom gitu ya, Seven Habits of Highly Effective People. Dia pernah berkata, saat semakin banyak orang merasionalisasi tentang menyontek gitu ya, cheating gitu ya, maka kita ini sedang membangun budaya ketidakjujuran, dan hal ini bisa berkembang menjadi sebuah siklus tertentu. Jadi saat orang lain melakukannya gitu ya, maka eh, ada orang merasa gitu ya bahwa saya juga perlu ikut melakukannya seperti itu. Dan ini menjadi sebuah autokritik buat kita semua ketika kita berbicara mengenai hal-hal seputar ketidakjujuran tadi. Dan kalau kita bicara tentang ketidakjujuran dalam pendidikan, ya kita bicara tentang yang tadi. Jadi apakah gitu ya, apakah saat ada cukup banyak orang yang tidak jujur di sekitar kita, maka itu berarti kita itu perlu untuk ikut gitu. Orang bilang kalau tidak ikut nanti rugi gitu ya. Dan beberapa orang mungkin berpikir bahwa ngapain nih saya masih jujur kalau ternyata ya tidak jujur lebih banyak, dan saya rugi dong gitu kalau saya itu jadi orang yang jujur, sudah susah payah belajar, mungkin mengorbankan waktu bermain, waktu santai, sedangkan yang tidak jujur bisa bisa santai, tinggal nyontek dan sebagainya. Dan ini apakah sesuatu yang juga menjadi pergumulan buat Anda? Kasus mengenai tidak jujur dalam dunia akademik itu yang paling jelas itu seputar menyontek. Jadi ketika orang itu menyontek saat ujian, ini menjadi sesuatu yang umum ditemui. Saya mengatakan umum ditemui berarti itu banyak dilihat gitu ya, banyak terjadi faktanya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa itu ada sesuatu yang benar karena banyak orang yang melakukannya. Jadi saya cenderung untuk mau mengatakan bukan karena banyak orang yang melakukan maka kita bisa membenarkan apa yang dikerjakan. Kemudian menyontek tidak hanya terkait dengan urusan ujian, tetapi juga terkait dengan pengerjaan tugas. Ketika orang mengerjakan tugas menyalin pekerjaan orang lain, itu juga dapat dikategorikan sebagai menyontek. Kemudian kalau kita bicara tentang pengerjaan tugas yang menuntut orang untuk membuat sebuah karya tulis misalnya, plagiarisme itu juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyontek. Sehingga ya orang bilang kok bisa ya, karena kita itu sepertinya mengklaim sebuah pernyataan tertentu yang sebenarnya sudah dibuat oleh orang lain. Seharusnya kita tuh memberikan kredit gitu ya kepada orang yang membuat pertama kali pernyataan itu atau membuat temuannya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita masih hargai di dalam dunia akademik. Terus sebenarnya apa sih gitu ya fakta-fakta yang menarik di balik urusan nyontek itu? Nah itu yang akan kita bicarakan dalam edisi kali ini. Menyontek itu fakta yang pertama gitu ya. Biasanya itu terkait dengan tidak mau repot. Jadi maunya santai. Idenya adalah kalau saya bisa santai berarti saya bisa menikmati hidup, kira-kira demikian. Ketika saya itu direpotkan dengan banyak hal, maka saya itu tidak bisa menikmati hidup. Jadi orang yang tidak mau repot, maunya santai, bisa menikmati hidup, nah itu menjadi salah satu alasan mengapa orang itu nyontek. Jadi ada banyak siswa yang merasa dibebani untuk belajar, sehingga belajar ini bukan menjadi sesuatu apa ya, kesenangan, atau belajar ini bukan menjadi sesuatu apa yang mereka mesti kerjakan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, tetapi belajar dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan. Selain itu, belajar itu membuat orang itu menyediakan waktu gitu ya. Berarti kalau orang itu belajar maka dia tidak bisa main game atau ngerumpi atau ngegosip gitu ya,
atau sekedar hangout dengan teman-temannya, main game, jadi apalagi sudah main game ya, nonton film, ya hal-hal demikian, karena dianggap bahwa mengerjakan hal yang berupa belajar itu sesuatu yang sangat merepotkan. Dan kadang-kadang ketika orang itu belajar saat ujian, membuat dia juga merasa rugi. Kenapa rugi? Karena gara-gara belajar dia ketinggalan daftar tertentu. Misalnya buat cowok-cowok gitu ya, yang hobi main bola gitu ya, atau hobi dengan olahraga sepak bola, walaupun tidak ikut main tapi suka nonton gitu ya. Kadang-kadang final Liga Italia, final Liga Eropa, atau ajang-ajang olahraga ini bisa kelewatan karena kita masih belajar saat ujian. Bahkan ada yang mengatakan begini, final Liga Eropa tahun misalnya 2026 gitu hanya ada ya besok. Sedangkan kalau ujian itu masih bisa nanti kuliahnya diulang tahun depan. Ada yang mengatakan demikian. Yang kedua, dibalik perilaku menyontek ini bisa jadi karena ada tekanan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, dalam banyak kasus ada sih gitu ya, orang tua yang sering pamer prestasi anaknya, termasuk rankingnya begitu, sehingga memotivasi ya salah mungkin, mendorong anaknya supaya kalau bisa anaknya ini meraih nilai yang baik, anaknya ini mendapat nilai yang tinggi supaya bisa dapat ranking, supaya bisa mengalahkan temannya, kira-kira demikian. Dan ketika anak ini sudah belajar gitu ya dengan sungguh-sungguh gitu ya, tapi tidak yakin dengan kemampuannya, kemudian dipaksa, sudah berusaha dengan baik gitu ya, tapi nilai tidak memuaskan orang tuanya gitu ya. Nah, ada orang tua yang tidak peduli dengan situasi ini, maka jalan komprominya adalah daripada kena marah, maka anak itu terpaksa menyontek. Ini menjadi satu penderitaan tersendiri yang kita mesti perhatikan buat kita para orang tua. Karena pada waktu anak itu berdalih bahwa saya terpaksa menyontek karena orang tua itu begini begitu gitu ya, memang itu sebenarnya bukanlah sebuah pernyataan bertanggung jawab, karena mau nyontek atau tidak itu keputusan dari anaknya. Saya kok yakin ya orang tua tidak akan memaksa anaknya untuk nyontek, tetapi di dalam situasi yang dibangun ini gitu ya, anak itu merasa bahwa orang tua tidak peduli dengan apa yang dikerjakan, orang tua hanya peduli dengan nilainya, sehingga ya ngapain saya mesti belajar, lebih baik nyontek aja karena paling mudah dan itu juga paling paling cespleng, walaupun juga ada risikonya. Ada juga kasus menyontek terjadi karena salah pergaulan. Kok bisa begitu? Dimanapun gitu ya, bagaimanapun konteksnya gitu ya, saya kira apa yang terus di dalam Alkitab itu masuk akal secara kontekstual hingga hari ini. Dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita itu beraktivitas dan sebagainya, itu komunitas itu sedikit atau banyak akan punya pengaruh terhadap sistem nilai yang kita pegang. Artinya ketika seseorang itu berada pada lingkungan yang positif, maka mungkin dia akan merasa malu ketika dia melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang anak itu terbiasa mengerjakan hal yang baik, hal yang positif, kemudian dia itu bergaul di lingkungan-lingkungan yang mengabaikan terkait dengan tidak jujur, berbohong, mencuri dan sebagainya, maka lambat laun akan terkikis sistem nilai yang ada dalam hidupnya gitu ya. Hati nuraninya sudah mulai berubah gara-gara lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, bukan salah lingkungannya gitu ya, tetapi ini masalah keputusan dari seseorang untuk mengubah sistem nilainya tadi. Sehingga ya ada orang yang dulunya jujur, dulunya bertanggung jawab dalam belajar, tetapi gara-gara salah bergaul, maka dia ini kemudian menghalalkan urusan nyontek tadi gitu ya.
Sekali lagi, saya tidak menyalahkan lingkungannya gitu ya, karena setiap orang itu bertanggung jawab untuk memutuskan sendiri apa yang dikerjakan. Ketika ada orang itu memilih untuk menyontek, maka sebenarnya itu adalah keputusan pribadinya dan tidak bisa menyalahkan lingkungannya gitu. Karena ketika orang itu menyontek dan dia mengatakan ya karena gak begini lingkunganmu, itu bukan pernyataan yang bertanggung jawab menurut saya. Fakta menarik lainnya terkait dengan menyontek adalah eh, kebiasaan tidak jujur ini itu secara umum cenderung gitu ya akan terbawa hingga orang itu dewasa, sehingga saya hampir berani mengatakan gitu ya bahwa orang yang pernah menyontek ketika dia sekolah, maka kecenderungan untuk tidak jujur setelah dia selesai sekolah atau lulus kuliah itu cukup besar. Walaupun memang ada orang-orang yang sudah sadar gitu ya, tapi ya telat disadarnya gitu ya. Dalam hal ini termasuk mudah berbohong karena tidak mau repot. Misalnya saat punya anak, kemudian anaknya pengen minta sesuatu, kemudian tidak mau membelikan, terus daripada repot menjelaskan, daripada repot untuk menceritakan kenapa tidak boleh, kenapa ini, kenapa itu, maka mengatakan sudah tidak punya uang, misalnya demikian. Uh, ini sesuatu yang dalam dalam hidup sehari-hari itu sebenarnya lumrah dilakukan gitu ya, karena berbohong untuk memudahkan hidupnya. Tapi saya merasa bahwa itu berhubungan dengan kebiasaan di masa lalu ketika menyontek. Memang bisa jadi juga terkait kebiasaan ada lingkungannya gitu ya. Dan kalau punya keponakan atau punya anak gitu ya, ditanya dulu waktu sekolah nyontek apa enggak gitu, terus mau jawab apa-apa gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin gitu ya, malah bisa jadi gitu ya mengajar anak-anak itu atau anak-anak di sekitar kita gitu ya, mungkin bukan anak kita, keponakan atau anak tetangga misalnya, untuk tidak jujur gitu ya dari kebiasaan kita sehari-hari. uh, ya orang ketika makin dewasa makin mengerti kok apa yang sebenarnya dilakukan itu jujur atau enggak, kayak demikian. Dan menariknya adalah seorang penipu ulung, seorang yang jawara menipu orang lain, itu tidak mau ditipu orang. Ini menjadi satu fakta yang kita mesti akui bersama-sama. Jadi buat saya tidak fair gitu ya. Dia minta orang lain jujur sama dia, tetapi dia tipu sana tipu sini. Ini menjadi kebiasaan yang menurut saya mesti diberantas. Dari mana? Ya kalau masih sekolah ya jangan nyontek gitu kan, itu bibitnya dari sana. Kebiasaan menyontek itu terkait juga kebiasaan tidak jujur itu sulit dihilangkan. Saya mengatakan mustahil dihilangkan, tidak, sulit dihilangkan. Orang yang terbiasa menyontek perlu usaha keras untuk berhenti. Orang yang terbiasa berbohong perlu usaha keras untuk bisa berhenti. Orang yang terbiasa berkata tidak jujur dalam hidup sehari-hari perlu usaha yang keras untuk bisa menghentikan hal-hal yang pernah dikerjakannya. Dan ini mustahil dilakukan tanpa punya komitmen yang tinggi. Sehingga ketika orang mengatakan ya saya mau berubah begitu, itu mudah ngomong di mulut, tetapi implementasinya, tapi dalam prakteknya itu tidak mudah. Dan bertobat setelah selesai sekolah gitu ya, itu sama juga bohong gitu. Kenapa? Karena tantangannya sudah berbeda gitu. Orang mengatakan ya tapi kan nanti waktu kerja dia bisa jadi orang yang jujur. Saya mengakui betul itu dapat terjadi, tetapi itu sama saja mengatakan demikian. Ya nak, kalau mau nyontek boleh nyontek, nanti setelah lulus kuliah sadar ya jangan nyontek lagi. Apakah mau demikian? Kan enggak juga. Pada selanjutnya adalah sebenarnya gitu ya, sanksi yang setegas apapun gitu ya itu tidak menolong. Orang mengatakan beberapa kampus bahkan memberikan sanksi tidak lulus mata kuliah semuanya gitu ya ketika ketahuan nyontek misalnya. Itu tidak menolong orang untuk sadar bahwa itu adalah hal yang salah.
bahkan mungkin sanksi dikeluarkan dari sekolah itu juga tidak tidak banyak menolong, karena apa ya, pelaku itu cenderung tidak jera gitu ya, walaupun menerima sanksi yang cukup berat seperti itu. Menjadi satu pertanyaan besar, kenapa sih gitu ya? Ya karena memang untuk benar-benar menghentikan aksi ini, seseorang itu harus punya kesadaran dari dalam dan bukan karena dipaksa. Saya sangat meyakini bahwa ketika orang itu dipaksa melakukan sesuatu, maka ada semacam ketidakrelaan gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, dan itu membuat dia itu berontak untuk ya ngapain aku mesti ikut begini kata. Tapi ketika orang itu sadar dan dia sebaiknya berhenti mengerjakan, maka ini menjadi sesuatu yang mendorong orang untuk berhenti. Nah, pasti repot gitu ya, karena mesti berjibaku dengan berbagai macam tantangan yang ada. Ya, ini berhubungan dengan poin pertama tadi gitu ya, nggak mau repot, karena kalau saya mau berhenti berarti saya mesti punya kesadaran, mesti bertempur dengan berbagai macam tantangan yang ada, godaan yang ada, dan itu merepotkan. Kemudian juga ada unsur bahwa motivasi belajarnya itu cukup rendah. Fakta terakhir yang menurut saya cukup menyedihkan gitu ya, ada beberapa orang yang terkena jagoan nyontek ketika sekolah dulu. Itu setelah setelah lulus sekolah, di masa yang akan datang gitu ya, di kemudian hari, ketika sudah lama meninggalkan dunia sekolah ini, kumpul dengan teman-temannya, itu malah membanggakan kemampuannya gitu ya. Jadi mengatakan, wah aku yang dulu jagoan nyontek gitu. Saya tidak bisa memahami logikanya, bagaimana seseorang itu bisa membanggakan sesuatu yang negatif yang dikerjakannya. Apakah ada di antara Anda, sahabat SMP, yang pernah ketemu dengan orang gitu ya, yang bangga dengan kejadian dibuatnya? Dulu waktu saya sekolah, saya pernah mencuri sepeda motor misalnya. Atau dulu ketika saya sekolah, saya pernah mencuri uang punya kepala sekolah misalnya. Eh, Apakah ada orang yang bangga dan kejahatan yang dibuatnya? Kebanyakan orang malu dengan kejahatan yang pernah dibuatnya, dan seharusnya itu juga yang dikerjakan ketika orang itu menyontek, karena ini menjadi suatu bentuk kejahatan tertentu yang dikerjakan. Dan seharusnya gitu ya, perbuatan yang memalukan itu tidak menjadi sesuatu yang dibanggakan saat orang itu tidak sekolah lagi, karena pada waktu itu ketahuan oleh anaknya atau keponakannya atau anak kecil yang lewat di dekatnya, ketika dia membanggakan hal ini, itu bisa bisa jadi masalah gitu ya. Ketika anak ini dengar, anak ini tahu, terus wih, dia bangga dengan nyonteknya. Wah, nanti aku juga waktu besar juga mau seperti dia. Tambah repot lagi. Nah, ini menjadi apa ya, semacam pertimbangan khusus yang kita mesti perhatikan. Saya kira tidak ada kok gitu ya orang normal yang bangga dengan kejahatan yang pernah dikerjakan. Sehingga buat sahabat SMP yang masih nyontek gitu ya, mungkin ini saatnya Anda untuk berhenti dan memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan. Ada banyak tantangan yang akan Anda hadapi, tetapi saya punya keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.